Serial Arya Manggada, karya S.H. Mintarja. Mas Rara episode 11. Namun anak-anak muda yang melarikan Mas Rara itu terkejut ketika mereka mendekati simpang 4 yang lain di tengah-tengah bulak itu. Dalam keremangan malam mereka melihat beberapa orang berkuda tengah memotong jalan mereka dari arah kanan simpang 4 itu. Tidak ada kesempatan untuk berhenti dan mengambil arah yang lain. Seakan-akan begitu tiba-tiba beberapa orang prajurit berkuda telah berada di depan mereka. Anak-anak muda yang membawa Mas Rara itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka. Beberapa langkah dari para prajurit berkuda yang berhenti di simpang 4 itu, Manggada telah memberi isyarat kepada yang lain untuk berhenti. Namun Laksana telah menyusul Manggada dan berhenti di sisinya. Sementara Wirantana pun telah meloncat pula dari dalam pedati. "Jaga adikku baik-baik," pesan Wirantana kepada sais pedati itu. Beberapa saat anak-anak muda itu saling berhadapan dengan beberapa orang prajurit berkuda. Semuanya ada 7 orang dengan senjata masing-masing. Namun pemimpin prajurit itu tiba-tiba saja telah meloncat turun sambil berkata, "Aku mengalami kesulitan malam ini." Manggada termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia dapat mengenali prajurit itu. Sementara itu pemimpin prajurit itu berkata selanjutnya, "Aku mendapat perintah untuk menangkap kalian, tetapi bagaimana mungkin hal ini dapat aku lakukan?" "Apakah kalian tidak mengenal kami?" bertanya prajurit itu. "Ya, aku kenal, kau adalah pemimpin prajurit Raden Panji yang mendapat tugas menjemput Mas Rara," jawab Manggada. "Ya, ternyata kalian telah menyelamatkan jiwaku pada saat itu. Karena itu aku tidak berhasil membawa Mas Rara karena tingkah laku pamannya itu. Maka aku tentu akan digantung. Tanpa kalian maka Mas Rara tentu sudah hilang. Dan kami akan tergantung di tiang gantungan." Manggada justru menjadi termangu-mangu. Sementara pemimpin prajurit itu berkata, "Kami adalah prajurit yang membawa Mas Rara itu dari padukuhannya. Kami mendapat perintah dari Raden Panji untuk membawa Mas Rara kembali." "Dan kalian berusaha untuk membawanya?" bertanya Manggada. Pemimpin prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menggeleng lemah. Katanya hampir hanya terdengar oleh dirinya sendiri, "Tidak, aku tidak dapat melakukannya. Aku tahu apa yang akan terjadi dengan Mas Rara jika ia kami bawa kembali. Raden Panji tidak akan memperlakukannya lagi sebagai seorang gadis yang akan dinikahinya sepekan lagi. Ia akan menghukum gadis itu dengan caranya. Cara seorang yang seakan-akan memang sudah tidak wajar lagi. Kelakuannya tidak pantas untuk disebut, apalagi terhadap gadis-gadis yang diinginkannya." "Jadi," bertanya Manggada. "Baiklah, teruskan perjalanan kalian. Aku akan mengatakan bahwa aku tidak dapat menjumpai kalian karena kalian telah mengambil jalan lain dari jalan yang kami telusuri," jawab prajurit itu. "Apakah dengan demikian kalian tidak akan dihukum?" bertanya Laksana. "Hukumannya tentu akan lebih ringan. Kami dapat dianggap tidak melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Tetapi yang terjadi adalah di luar batas kemampuan kami," jawab pemimpin prajurit itu. Manggada, Laksana dan Wirantana saling berpandangan sejenak. Hampir berbareng mereka mengucap, "Terima kasih atas kebaikan kalian. Cepatlah. Kami pun akan segera berpacu mengikuti jalan menyilang ini." Namun kemudian pemimpin prajurit itu berdesis perlahan, "Mudah-mudahan tidak ada pengkhianatan. Jika Raden Panji mengetahui hal itu, maka kami benar-benar akan digantung di arah-arah." "Apakah sebenarnya ia berhak melakukannya?" bertanya Wirantana. "Raden Panji mendapat wewenang tanpa batas. Maksudnya untuk mengatasi keadaan yang tidak aman di daerah ini karena sebuah gerombolan perampok dan penyamun yang besar dan kuat yang bahkan kemudian menghimpun para penjahat yang lain. Raden Panji memang berhasil. Dengan kekerasan yang tidak tanggung-tanggung Raden Panji berhasil menumpas gerombolan itu. Menangkap beberapa orang di antaranya, namun sebagian dari mereka sudah dihabisi oleh Raden Panji sendiri sebelum dibawa ke Pajang. Bukankah dengan demikian Raden Panji menjadi seorang pahlawan? Bertanya Laksana. Tetapi setelah gerombolan perampok itu dimusnahkannya menjadi debu, maka kekuasaan yang ada di tangannya dipergunakan menurut kehendak hatinya sendiri, jawab prajurit itu. Lalu katanya pula, kadang-kadang Raden Panji itu bertindak bijaksana, namun justru yang sering dilakukan, ia lupa pada Sangkan Paraning Dumadi. Apakah tidak ada laporan kepada para senapati di Pajang? Bertanya Wirantana. Siapa berani memberikan laporan? Jika laporan itu jatuh ke tangan sahabat Raden Panji, maka orang yang memberikan laporan itu akan dapat menjadi ndek pengamun-amun, jawab prajurit itu. Namun katanya kemudian, sudahlah, lanjutkan perjalananmu. Sebaiknya kalian tidak berhenti sejauh mungkin kuda kalian dapat bertahan. Kalian dapat beristirahat sebentar untuk memberi kesempatan kuda kalian minum dan makan rumput di perjalanan itu. Tetapi kalian harus segera melanjutkan perjalanan kalian sampai ke rumah. Setelah itu terserah kepada kalian. Tetapi pertimbangkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas kalian sekeluarga. Jadi, bertanya Wirantana, apakah kami harus mengungsi? Aku kira itu adalah kemungkinan yang paling baik, jawab pemimpin prajurit itu. Lalu katanya, bawa Mas Rara keluar dari daerah kekuasaan Raden Panji. Tetapi kalian harus tahu, bahwa Raden Panji adalah pendendam. Ia tentu masih akan mencari Mas Rara sepanjang sisa umurnya. Wirantana mengangguk-angguk, katanya, terima kasih atas keterangan Kisanak. Bahkan kami segera melanjutkan perjalanan. Perjalanan ke Muter memang perjalanan yang agak panjang. Karena itu, maka semua yang ada di iring-iringan itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perjalanan mereka yang berat. Sejenak kemudian,
maka Mas Rara dan para pengawalnya telah melanjutkan perjalanan. Meskipun demikian, di sepanjang perjalanan, anak-anak muda itu masih sempat mengagumi keberanian pemimpin prajurit yang telah memberikan kesempatan kepada Mas Rara untuk melarikan diri. 2 kali anak-anak muda itu mendapat pertolongan dari orang yang berbeda, sehingga mereka masih dapat melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka tidak tahu, apabila sekali lagi ada sekelompok prajurit mampu mengejar mereka lagi, maka apakah mereka masih sempat untuk membebaskan diri. Malam itu, pedati yang ditarik kuda itu masih berjalan terus diikuti oleh beberapa penunggang kuda yang letih. Tetapi mereka tidak berhenti sejauh dapat mereka capai. Ketika matahari terbit, iring-iringan itu memang sempat berhenti sejenak di sebelah jalan yang tidak begitu besar. Laksana telah dengan tergesa-gesa pergi ke sebuah kedai yang baru saja dibuka, sementara kuda-kuda mereka sempat beristirahat sambil minum air bening yang mengalir di sebuah parit. Tetapi mereka tidak berhenti terlalu lama. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Padukuhan Muter. Yang penting menurut perhitungan Wirantana adalah sampai ke rumah dan langsung mengungsi ke tempat yang berada di luar jangkauan kekuasaan Raden Panji. Tetapi kemana? Pertanyaan itu telah semakin menggelisahkan Wirantana. Demikianlah, maka secepat-cepat dapat dilakukan. Pedati itu pun berderap di atas jalan yang tidak terlalu rata. Mas Rara yang telah sama sekali tidak mau makan apapun yang dibeli oleh Laksana. Kegelisahannya tidak memungkinkan untuk menelan apapun juga. Tetapi Manggada, Laksana dan Wirantana sendiri sempat makan makanan yang telah dibeli sambil duduk di punggung kuda. Demikian juga kedua orang yang dikirim oleh Ki Jagabaya untuk melayani pedati serta kudanya itu. Matahari pun menjadi semakin terik, panasnya terasa makin menggigit kulit. Ketika mereka melampaui jalan yang lewat di antara pegunungan yang kecil berbatu-batu padas, maka mereka menjadi semakin berpengharapan bahwa mereka akan dapat sampai ke rumah dengan selamat. Tetapi perjalanan ke Padukuhan Muter memang jauh. Sementara itu, Raden Panji yang mendapat laporan dari penolakan Mas Rara untuk datang ke rumahnya, serta sikap anak-anak muda yang menyertainya dari Padukuhan Muter telah membuatnya sangat marah. Demikian marahnya Raden Panji, sehingga berteriak-teriak memberikan beberapa perintah. Apalagi ketika ia menyadari bahwa prajurit-prajurit yang ada di rumah pondokan Mas Rara tidak dapat mengatasi anak-anak muda itu. Bahkan hadirnya orang yang tidak dikenal dan ikut campur dalam persoalan itu. Kemarahan Raden Panji memuncak ketika ia mendapat laporan dari sekelompok pasukan berkuda, bahwa mereka tidak menemukan Mas Rara setelah mereka mengelilingi lingkungan itu, terutama mengikuti jalan ke arah Padukuhan Muter. "Kenapa kau kembali tanpa membawa Mas Rara?" teriak Raden Panji. Kakinya tiba-tiba saja telah menghantam pemimpin prajurit yang telah memberikan kesempatan kepada Mas Rara untuk melepaskan diri sehingga prajurit itu jatuh terlentang. "Ampun Raden Panji, mohon." Prajurit itu kemudian, "Jika Raden Panji berkenan, kami akan menyusulnya ke Padukuhan Muter. Jalan manapun yang mereka tempuh, maka kami berjanji bahwa kami akan datang lebih dahulu di rumah Mas Rara itu. Kami akan menangkap kedua orang tuanya dan apabila Mas Rara langsung pulang, kami pun akan menangkapnya dan membawanya menghadap Raden Panji." "Setan kau akan melarikan diri dari hukuman yang pantas aku berikan kepadamu, hei!" bentak Raden Panji. "Tidak Raden, hukuman apapun yang akan diberikan kepadaku, akan aku terima dengan kepala tunduk. Namun demi kesetiaanku, maka aku ingin benar-benar membawa Mas Rara menghadap Raden Panji." "Tidak, kau tidak boleh pergi sendiri. Siapkan kudaku, aku sendiri akan pergi ke Muter. Aku sendiri akan menangkap perempuan liar itu dan menghukumnya sepanjang jalan dari Muter sampai ke rumahku menurut caraku. Ia harus menjalani hukuman yang terberat dari antara semua hukuman yang pernah aku berikan kepada istri-istriku sebelumnya. Sehingga akhirnya perempuan itu akan aku hukum mati karena ia telah menghina aku yang berkuasa di daerah ini." Tidak seorang pun yang berani menjawab apalagi membantah. Namun dalam pada itu, Raden Panji itu berdesis dengan nada rendah. "Tetapi ia sangat cantik. Ia harus menjadi istriku sebelum aku akan menghukumnya dengan hukuman yang terberat." Pemimpin prajurit itu mengumpat di dalam hati. Tetapi ia masih saja menundukkan kepalanya. Ia tahu, Raden Panji adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi pemimpin prajurit itu terkejut ketika Raden Panji tiba-tiba saja membentak, "Cepat, sediakan kudaku atau aku bunuh kau." Pemimpin prajurit itu pun segera bergerak. Ia dengan tergesa-gesa telah pergi ke belakang untuk mencari orang yang terbiasa memelihara kuda yang paling baik milik Raden Panji itu. Dalam waktu tidak terlalu lama kuda itu memang sudah siap, tetapi prajurit itu tidak segera membawa kuda itu ke halaman. Ia masih memerintahkan orang yang menyiapkan kuda itu untuk memberi makan lebih dahulu. "Kuda ini telah makan dengan kenyang," berkata Gamel yang mengurusi kuda-kuda Raden Panji itu. "Tetapi kuda ini akan menempuh perjalanan jauh," jawab prajurit itu. Gamel itu tidak menjawab lagi. Ia pun telah menyiapkan makanan secukupnya bagi kuda yang telah disiapkan bagi Raden Panji itu. Namun sebelum kuda itu sempat makan, seorang prajurit berlari-lari ke belakang sambil berkata, "Kakang, Raden Panji sudah tidak sabar lagi. Cepat sebelum ia datang sendiri kemari dan membunuhmu di sini." Pemimpin prajurit itu mengangguk. Katanya, "Baiklah, aku akan membawa kuda ini ke halaman depan." Sejenak kemudian kuda itu telah siap, demikian pula beberapa ekor kuda yang lain. Dengan lantang Raden Panji berkata, "Kita akan pergi. 15 orang akan ikut bersamaku." Sejenak kemudian, maka 16 ekor kuda sudah berpacu menuju ke Padukuhan Muter, termasuk pemimpin prajurit yang telah memberi kesempatan Mas Rara pergi, bersama prajurit-prajurit. Sementara itu, beberapa orang yang lain harus tinggal untuk menjaga para tawanan yang disimpan di padukuhan yang menjadi pusat pengendalian dari pasukan Raden Panji itu.
Ternyata Raden Panji dan prajurit-prajuritnya berpacu lebih cepat dari pedati yang ditumpangi Mas Rara. Meskipun jarak pada saat Raden Panji berangkat dengan pedati Mas Rara cukup jauh, tetapi kuda Raden Panji berpacu seperti angin. Prajurit yang pernah merasa diselamatkan kedudukannya oleh anak-anak muda yang menyertai Mas Rara itu memang menjadi berdebar-debar. Ia telah berusaha menghambat keberangkatan Raden Panji dengan menghambat kesiagaan kudanya, tetapi ternyata itu tidak berpengaruh banyak. Tanpa menghiraukan bahaya yang dapat terjadi di perjalanan, Raden Panji berpacu dengan cepatnya. Di jalan yang agak ramai, Raden Panji memang sedikit mengurangi kecepatannya. Tetapi laju kudanya masih tetap jauh lebih cepat dari laju pedati yang ditunggangi oleh Mas Rara. Hanya karena kesempatan yang telah didapatkannya dengan berlari lebih dahulu sajalah, maka pedati itu tidak segera dapat disusul. Wirantana rasa-rasanya ingin terbang saja melintasi jarak yang tersisa. Sisa-sisa hari berjalan sangat cepat. Justru perjalanan merekalah yang terasa maju sangat lamban. Ketika matahari terbenam Mas Rara masih belum sampai ke rumahnya. Namun akhirnya, iring-iringan kecil itu telah mendekati padukuhan Muter. Padukuhan yang nampaknya sudah menjadi sepi. Pintu-pintu sudah ditutup setelah lampu dan oncor mulai dipasang di regol-regol halaman. Muter agaknya memang sudah lelap. Ketika pedati yang ditumpangi Mas Rara masuk ke regol padukuhan, maka kegelisahan justru semakin membakar jantung. Rasa-rasanya kudanya sudah tidak mau berlari lagi. Dalam pada itu, jarak antara pedati yang membawa Mas Rara dengan iring-iringan orang berkuda yang dipimpin langsung oleh Raden Panji itu menjadi semakin pendek. Wirantana memang menjadi sangat gelisah. Ia harus segera sampai ke rumah, memaksa ayah dan ibunya berkemas dan dengan cepat pergi mengungsi. Tetapi pedati itu memang tidak mau berjalan lebih cepat lagi. Sais yang memegang kendali kuda penarik pedati itu pun telah mencoba untuk menyentuh kudanya dengan ujung cemeti. Tetapi kuda itu hanya menghentak 2-3 langkah, lalu kembali berlari dengan letihnya. Karena kegelisahan yang menghentak jantung, maka Wirantana itu pun kemudian berkata kepada adiknya, "Kita sudah ada di padukuhan. Biarlah aku mendahului perjalanan kalian agar aku sempat minta kepada ayah dan ibu untuk bersiap-siap. Kita semuanya harus mengungsi ke tempat yang tidak diketahui oleh Raden Panji. Jangan tinggalkan aku, Kakang," minta Mas Rara. "Tetapi kita tidak boleh terlambat," jawab Wirantana. "Kau tetap bersamaku," berkata Mas Rara dengan suara yang sangat dalam. Wirantana tidak sampai hati meninggalkan adiknya yang ketakutan. Namun ia pun berharap agar ayah dan ibunya akan sempat bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang sangat buruk itu. Dalam pada itu, Manggadalah yang kemudian berkata, "Apakah kau sependapat, jika aku mendahului perjalanan kalian? Bukankah perjalanan ini sudah tidak jauh lagi?" Wirantana lah yang ragu-ragu. Jika Raden Panji dan pasukannya datang menyusul, maka ia tidak mempunyai seorang kawan pun untuk melindungi Mas Rara. Namun akhirnya Wirantana pun setuju. Kedua orang Sais dan pembantunya itu tentu akan bersedia berbuat sesuatu. Karena itu, maka Wirantana pun kemudian berkata, "Baiklah, pergilah. Biarlah ayah dan ibu menyiapkan kuda agar kita dapat segera berangkat. Kuda pedati itu harus diganti agar kita dapat berjalan lebih cepat. Mudah-mudahan Raden Panji tidak membawa seorang atau lebih orang-orang yang ahli dalam menelusuri jejak." Manggada dan Laksana pun tidak membuang waktu lagi. Keduanya telah mempercepat derap kuda mereka yang masih lebih segar dari kuda penarik pedati itu. Apalagi kuda-kuda kedua anak muda itu tidak menarik muatan apapun juga. Demikianlah kedua ekor kuda itu pun segera berpacu. Mereka sudah mengenal dengan baik jalan menuju ke rumah Ki Partija Wirasentana. Karena itu, maka kedua anak muda itu dengan cepat telah mendekati regol rumah Ki Partija Wirasentana. Dengan tergesa-gesa keduanya langsung memasuki regol halaman yang ternyata masih terbuka. Namun kedua orang anak muda itu terkejut sekali. Demikian mereka memasuki regol, maka beberapa orang yang sudah berada di halaman segera bergeser ke pintu. Tanpa menutup pintu regol, orang-orang itu telah merundukkan ujung tombak pendek mereka. Manggada dan Laksana segera meloncat turun dari kudanya. Demikian mereka sempat memperhatikan orang-orang yang berdiri di pintu. Maka keduanya berdesis, "Prajurit, kita terjebak," berkata Manggada. "Untung Mas Rara tidak bersama kita." "Tetapi bagaimana kita sempat memberitahukan kepadanya?" desis Laksana. Keduanya pun tidak segera mendapatkan jalan yang dapat mereka tempuh untuk menyelamatkan Mas Rara. Sementara itu, beberapa orang prajurit telah mengepung mereka. Sekilas Manggada dan Laksana sempat menghitung 8 orang. Manggada dan Laksana pun segera berdiri saling membelakangi. Dengan serta-merta mereka telah mencabut pedang-pedang mereka dan siap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun bagi mereka 8 orang itu tentu terlalu banyak. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja dari peringgitan terdengar suara orang bertanya, "Siapakah mereka?" Salah seorang prajurit menjawab, "Kami tidak tahu." Kedua-duanya langsung menyerbu masuk dan tiba-tiba saja telah mencabut pedang. Beberapa orang telah melintasi pendapa dan kemudian turun ke halaman. Sementara itu, beberapa buah obor menerangi halaman rumah itu. Seorang di antara mereka yang turun dari pendapa itu adalah Ki Partija Wirasentana. Berlari-lari ia mendekati Manggada dan Laksana sambil berkata, "Ngger, kaukah itu?" "Ya," jawab Manggada. "Kami datang tergesa-gesa Ki Partija. Tetapi kami terlambat. Para prajurit ini telah berada di sini." "Prajurit yang mana? Apakah Angger tahu? Dari mana datangnya para prajurit ini?" bertanya Ki Partija. "Bukankah mereka prajurit Raden Panji?" bertanya Laksana. "Raden Panji Prangpranata maksud Angger?" bertanya Ki Partija pula. "Ya," jawab Laksana. Ki Partija menggeleng, katanya,
Bukan Ger, mereka bukan prajurit yang dikirim oleh Raden Panji. Tetapi kenapa Angger menjadi tergesa-gesa dan menyangka bahwa para prajurit ini prajurit Raden Panji? Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Manggada berkata, ada sesuatu yang penting harus aku sampaikan kepada Ki Partija Wirasentana. Tetapi prajurit-prajurit ini datang dari mana dan untuk apa? Marilah, silahkan duduk, berkata Ki Partija Wirasentana. Tetapi kenapa Angger tiba-tiba saja telah menarik pedang? Apa yang sebenarnya terjadi? Ki Partija, berkata Manggada yang menjadi sangat tegang, Mas Rara berada di perjalanan. Beberapa saat lagi ia akan sampai ke halaman rumah ini. Kami minta Ki Partija dengan cepat bersiap-siap. Kita harus mengungsi. Kenapa kita harus mengungsi? Apa yang telah terjadi? Bertanya Ki Partija tegang. Mas Rara melarikan diri dari tangan Raden Panji yang nampaknya ingin melanggar pageran. Raden Panji menghendaki Mas Rara sebelum hari pernikahan dilangsungkan. Sedangkan Mas Rara berpegang teguh pada batas-batas ketentuan hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut pageran. Jawab Manggada. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bertanya Ki Partija. Wirantana. Tidak sampai hati melihat kesulitan Mas Rara. Kami telah menembus para penjaga dan melarikan diri. Kami tahu bahwa saat ini Raden Panji dengan pasukannya sedang mengejar kami menuju kemari. Karena itu, Wirantana minta agar Ki Partija Wirasentana bersiap untuk mengungsi. Jika tidak, maka kedatangan Raden Panji akan merupakan malapetaka bagi kita semuanya, berkata Manggada kemudian. Ki Partija memang menjadi bingung. Di luar sadarnya ia memandang orang-orang yang turun bersamanya dari Pringgitan. Seorang di antara mereka, seorang yang bertubuh tinggi tegap berdada bidang dengan lengan dan bahu yang kekar maju selangkah. Ketika ia berbicara, maka Manggada dan Laksana terkejut. Suaranya tidak mencerminkan kegarangan tubuhnya, tetapi suaranya terdengar lembut. Aku mendengar ceritamu anak-anak muda, memang belum begitu jelas, tetapi yang sedikit itu telah memberikan gambaran bahwa gadis yang disebut Mas Rara itu lari dari Raden Panji dan menuju kemari. Ya Kisanak, sahut Manggada. Tiba-tiba saja Ki Partija memotong. Kau tentu belum mengenalnya. Itu Menggung Purbarana. Sedangkan yang berdiri di sebelahnya itu adalah Raden Puspasari. Salah seorang bangsawan keturunan dari Majapahit yang kini berada di Istana Pajang. Keturunan Majapahit, ulang Manggada dan Laksana hampir berbareng. Jantungnya memang menjadi berdebar-debar. Tetapi bagaimana dengan Mas Rara? Bertanya Manggada dengan tegang. Raden Puspasari yang disebut sebagai keturunan dari Majapahit yang berada di Pajang itu telah menyahut. Baiklah Kisanak. Biarlah Mas Rara kembali ke rumah ini. Tetapi jika Raden Panji datang pula dengan prajurit-prajuritnya, bertanya Manggada. Kami akan berbicara dengan Raden Panji, jawab Raden Puspasari. Apakah Raden mengenal Raden Panji? Bertanya Laksana tiba-tiba. Bangsawan itu menggeleng, katanya. Secara pribadi belum, tetapi bukankah kita dapat berbicara dengan baik? Raden Panji adalah seorang senopati perang. Karena itu, maka penalarannya tentu dapat berjalan dengan baik. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Partija Wirasentana yang juga menjadi cemas bertanya, apakah Raden dapat melindungi Mas Rara? Raden Puspasari tersenyum, katanya, kita akan berbicara baik-baik. Ki Partija, bukankah nalar budi yang ada pada kita dapat kita pergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan? Jika kita bersikap baik dan berbicara dengan baik, aku kira tidak akan ada persoalan yang tidak akan dapat kita selesaikan. Tetapi Raden Panji mempunyai sikap yang sangat keras menghadapi orang-orang yang dianggap berani menentang perintahnya, berkata Laksana dengan nada cemas. Ia seorang senapati yang mendapat tugas untuk menenangkan satu daerah yang bergejolak, sahut Kitu Menggung Purbarana. Dengan demikian maka memang perlu sikap yang keras dan tegas. Tetapi juga kepada orang-orang yang tidak bersalah seperti Mas Rara, desis Laksana. Tenanglah anak muda, berkata Kitu Menggung sambil tersenyum. Manggada dan Laksana tidak sempat berbicara panjang. Mereka telah mendengar gemeretak kereta kuda serta derap kaki kuda yang mengikutinya. Mereka datang, berkata Manggada. Sejenak kemudian sebuah pedati yang ditarik kuda telah memasuki halaman rumah Ki Partija. Di dalamnya terdapat Wirantana yang terkejut sekali melihat beberapa prajurit telah berada di halaman rumah itu. Terdengar pekik kecil Mas Rara yang ketakutan. Dengan sigap Wirantana meloncat turun. Ia melihat Manggada dan Laksana memegang pedang di tangannya, sehingga dengan serta-merta ia pun telah menarik pedangnya pula. Suasana memang menjadi tegang. Manggada dan Laksana yang semula mulai menundukkan pedangnya, tiba-tiba pedang itu telah terangkat kembali. Terdengar Manggada berdesis, apakah kami tidak berada dalam jebakan Raden Panji? Kami bukan sekelompok prajurit di bawah pimpinan Raden Panji, berkata Kitu Menggung Purbarana. Wirantana masih bingung, namun Ki Partija kemudian telah berlari-lari mendapatkan Mas Rara yang gemetar. Ayah, Mas Rara yang kemudian turun dari pedati itu langsung memeluk ayahnya. Marilah, kita mendapatkan ibumu, berkata ayahnya. Siapakah mereka ayah? Apakah mereka utusan Raden Panji? Bertanya Mas Rara. Bukan Ger, jawab Ki Partija. Tetapi siapa? Desak Wirantana. Nanti aku ceritakan, sekarang marilah, masuklah, ajak Ki Partija. Tetapi Wirantana berkata, ayah, kita harus menyelamatkan diri dari tangan Raden Panji. Setidak-tidaknya kita harus menyelamatkan Mas Rara. Biarlah aku di sini, menghambat Raden Panji yang tentu akan mengejar kami. Sudahlah anak muda, berkata Raden Puspasari, tenanglah, kita masing-masing membawa cerita yang panjang yang tidak sempat kita ceritakan sekarang. Tetapi sebaiknya kita tidak usah gelisah.
Biarlah nanti kita bersama-sama berbicara dengan baik-baik jika Raden Panji datang. Betapapun keras hatinya, jika kita bersikap baik dan lunak, maka aku kira hatinya akan menjadi lunak pula. Tetapi Raden Panji adalah seorang yang keras hati, berkata Wirantana. Kedua orang anak muda yang datang lebih dahulu itu pun telah mengatakannya, jawab Raden Puspasari. Tetapi aku masih tetap berkeyakinan bahwa kita nanti akan dapat berbicara dengan baik. Wirantana termangu-mangu, tetapi seperti juga Manggada dan Laksana, masih ada kecurigaan yang memancar di sorot mata mereka. Namun dalam pada itu, Ki Partija telah membimbing Mas Rara naik ke pendapa, kemudian masuk ke ruang dalam. Demikian Mas Rara bertemu dengan ibunya, maka tangisnya bagaikan meledak, bahkan ibunya yang ingin menenangkan hati gadis itu, ternyata telah ikut menangis pula. Sudahlah, berkata Ki Partija, duduklah dengan tenang, mudah-mudahan persoalannya akan segera dapat diselesaikan dengan baik. Demikian Mas Rara dan ibunya duduk di ruang dalam, maka Ki Partija Wirasentana telah kembali ke halaman. Meskipun Ki Tumenggung Purbarana dan Raden Puspasari nampak tenang, tetapi terasa ketegangan telah mencengkam halaman rumah itu. Beberapa orang prajurit yang bersenjata tombak dan pedang, berdiri tegak tanpa mengetahui persoalan yang sedang berkembang. Namun ketika mereka melihat Ki Tumenggung Purbarana dan Raden Puspasari masih belum menunjukkan kegelisahannya, para prajurit itu pun masih berusaha untuk tetap tenang. Dalam pada itu, maka Raden Panji yang marah berderap bersama para prajuritnya menyusul Mas Rara. Hampir tanpa mengucapkan sepatah kata pun di sepanjang perjalanan selain perintah-perintah dan umpatan-umpatan kasar. Raden Panji memacu kudanya secepat-cepatnya, sementara malam masih mencengkam. Namun akhirnya Raden Panji dan para pengiringnya itu pun menjadi semakin dekat dengan Padukuhan Muter. Bahkan Raden Panji masih memaksa kudanya berlari lebih cepat lagi. Darah Raden Panji justru terasa mendidih ketika ia memasuki pintu gerbang Padukuhan Muter. Rasa-rasanya ia ingin meloncat menerkam dan mencekik Mas Rara yang telah berani menolak kemauannya. Bahkan kemudian telah melarikan diri dari tangannya. Satu hal yang belum pernah terjadi pada istri-istrinya yang terdahulu. Bahkan tidak seorang pun yang berani menentang kemauannya. Dalam pada itu, orang-orang yang ada di halaman rumah Ki Partija pun segera mendengar derap kaki kuda yang semakin lama semakin dekat. Ki Tumenggung Purbarana pun segera memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bergeser dan menempatkan diri di tempat yang tidak menarik perhatian. Tidak ada tanda-tanda bahwa di halaman itu telah bersiap sekelompok orang untuk melakukan kekerasan. Sementara Wirantana, Manggada dan Laksana pun telah menepi pula, berdiri di depan tangga pendapa. Di depannya Ki Partija Wirasentana berdiri bersama Ki Tumenggung Purbarana dan Raden Puspasari. Pedati yang ditarik kuda dan membawa Mas Rara melarikan diri itu pun telah digeser ke pinggir halaman, di bawah sebatang pohon nangka, sedangkan kedua orang yang melayani pedati itu berdiri termangu-mangu menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Sejenak kemudian, maka derap kaki kuda di sepanjang jalan Padukuhan itu menjadi semakin dekat. Beberapa orang yang terbangun dari tidurnya yang nyenyak menjadi berdebar-debar. Mereka memang sudah mengira bahwa derap kaki kuda yang rasa-rasanya datang berturut-turut itu ada hubungannya dengan Mas Rara. Sebenarnya lah Raden Panji telah memacu kudanya langsung memasuki regol halaman yang memang telah dibuka. Para prajuritnya pun telah mengikutinya pula, langsung menebar di halaman yang memang agak luas itu. Namun ternyata Raden Panji pun terkejut melihat orang-orang yang sudah berada di halaman. Meskipun mereka sama sekali tidak menunjukkan kesiagaan untuk bertempur, namun orang-orang yang berdiri berderet di pinggir halaman, di depan tangga pendapa serta pedati di bawah pohon nangka, membuat jantungnya berdegup semakin keras. Tiba-tiba saja masih di atas punggung kudanya Raden Panji berteriak lantang, "Jadi kalian sudah bersiap-siap untuk melawan aku, hei? Apakah kalian sudah menjadi gila? Aku mendapat wewenang mengambil tindakan apapun untuk membuat daerah ini tenteram. Siapa yang melawan perintahku sama dengan melawan kekuasaan Pajang, sehingga mereka dapat disebut pemberontak. Dengan dasar itu, aku akan dapat membunuh semua orang yang ada di sini, yang sudah bersiap untuk memberontak." Orang-orang yang berdiri di halaman masih belum ada yang menjawab ketika Raden Panji kemudian berteriak, "Partija, Partija Wirasentana." Ki Partija Wirasentana terkejut, seperti seorang yang terbangun dari mimpi. Wajahnya menjadi tegang dan jantungnya berdebar-debar. Karena Ki Partija Wirasentana masih saja termangu-mangu, maka Raden Panji itu pun telah meloncat turun dari kudanya. Dengan demikian maka para prajuritnya pun telah berloncatan turun pula. Seorang di antara prajurit-prajurit itu telah mendekati Raden Panji untuk menerima kudanya dan membawanya menepi. Beberapa langkah Raden Panji bergeser maju. Sekali lagi ia memanggil, "Partija Wirasentana, kemari, bukankah kau tidak tuli?" "Ya, ya Raden," jawab Ki Partija gagap. Selangkah ia maju. "Mana anakmu itu, hei?" bentak Raden Panji. "Ia ada di dalam Raden," jawab Ki Partija. "Apakah kau kira kau dapat melawan Pajang?" Suaranya bergetar menghentak-hentak karena kemarahan yang membakar isi dadanya. Wajah Raden Panji masih tegang. Ia melihat dalam keremangan cahaya obor dan lampu minyak, orang-orang yang berdiri di halaman itu. Mereka tidak menunjukkan sikap bermusuhan, tetapi mereka pun tidak menjadi ketakutan. Dengan nada tinggi Raden Panji kemudian bertanya lantang, "Siapakah mereka? Kau upah orang untuk melindungimu dari kuasaku. Tentu kau bayar mereka dengan mas kawin yang kau terima untuk Mas Rara yang ternyata berkhianat itu." "Sama sekali tidak Raden," berkata Ki Partija Wirasentana dengan jantung yang berdebaran. "Jadi siapakah mereka yang berada di halaman ini?" bertanya Raden Panji. "Mereka adalah prajurit dari Pajang," jawab Ki Partija Wirasentana.
Kau jangan mengigau seperti orang gila. Aku memang melihat mereka berpakaian seperti prajurit Pajang. Tetapi di sini, akulah penguasa tunggal dari Pajang. Tidak ada pasukan yang lain yang mendapat wewenang berkeliaran di daerah ini tanpa izinku. Raden Panji hampir berteriak. Tetapi mereka benar-benar prajurit Pajang. Raden, jawab Ki Partija Wirasentana. Siapa pemimpinnya? Aku ingin bicara, geram Raden Panji. Yang melangkah maju adalah Ki Tumenggung Purbarana. Seorang tumenggung yang memiliki bentuk tubuh yang meyakinkan. Namun sikapnya bukan sikap seorang prajurit yang kasar. Siapa kau? Bertanya Raden Panji. Aku Tumenggung Purbarana, jawab Ki Tumenggung. Raden Panji mengerutkan keningnya. Ia memang melihat tanda-tanda seorang perwira prajurit Pajang. Raden Panji yang marah itu memang mencoba untuk mengekang diri. Di hadapan seorang Tumenggung, Raden Panji harus berpikir ulang untuk membentak-bentak. Sebelum Raden Panji menjawab, Tumenggung Purbarana berkata selanjutnya. Yang berdiri di sebelah ini adalah Raden Puspasari, cucu dari Pangeran Kuda Kertanata, putra Prabu Brawijaya Pamungkas, yang sekarang berada di Pajang. Karena Ibunda Raden Puspasari yang berada di Demak telah memerintahkannya untuk menyertai pusaka-pusaka yang disemayamkan dari Majapahit dan berada di Demak untuk selanjutnya dibawa ke Pajang. Wajah Raden Panji nampak menjadi semakin tegang. Namun kemudian tiba-tiba ia berkata, aku hormati kedudukan Ki Tumenggung serta Raden Puspasari. Tetapi aku mohon maaf, daerah ini adalah kuasaku. Aku mendapat wewenang dengan pertanda cincin kekuasaan pemerintah Pajang di daerah ini. Ya, kami tahu Raden Panji, jawab Ki Tumenggung Purbarana. Lalu katanya, Raden Panji justru telah dianggap berhasil membuat daerah yang bergolak ini menjadi tenang kembali. Tetapi kenapa Ki Tumenggung berada di daerah kuasaku tidak memberitahukan kepadaku lebih dahulu, apalagi mendapat izinku, bertanya Raden Panji. Persoalan kami sekedar persoalan keluarga. Kami tidak mencampuri keberhasilan Raden Panji di daerah ini. Kami pun sama sekali tidak mengurangi kuasa Raden Panji untuk menentukan kebijaksanaan di daerah ini, jawab Ki Tumenggung Purbarana. Jika demikian, kami yang mendapat tugas di daerah ini mohon agar Ki Tumenggung serta Raden Puspasari meninggalkan daerah ini, berkata Raden Panji. Tentu, kami akan segera meninggalkan daerah ini, jawab Ki Tumenggung Purbarana. Bahkan barangkali akan lebih cepat dari yang Raden duga. Tetapi apa hubungan Ki Tumenggung dengan Partija Wirasentana sehingga Ki Tumenggung berada di rumah ini? Bertanya Raden Panji kemudian. Kami mendapat perintah untuk melihat kembali, apakah benar bahwa di rumah Ki Partija ini telah dititipkan sebilah pusaka dari Majapahit, milik Pangeran Kuda Kertanata yang dibawa oleh putranya Raden Kudarespada yang mengembara sejak kanak-kanak, yang kemudian hidup dan tinggal di Padesan dengan nama Ki Respada. Namun ketika istrinya meninggal saat melahirkan, maka Ki Respada telah meneruskan perjalanan menuju ke Demak. Tetapi pusaka yang dibawanya dari Majapahit itu telah ditinggalkan di sebuah padukuhan. Nama padukuhan itu Muter, sedangkan orang yang mendapat titipan itu namanya Partija dan kemudian menjadi Partija Wirasentana, jawab Tumenggung Purbarana. Lalu katanya pula, Raden Puspasari ini adalah orang yang berhak untuk mengambil pusaka itu sesuai dengan pesan ibundanya. Karena Raden Kudarespada itu pun segera meninggal setelah berada di Demak tanpa sempat melihat kembali keris pusakanya yang ditinggalkan. Raden Panji menjadi semakin tegang. Katanya, Partija Wirasentana tidak pernah mengatakannya. Mungkin Ki Partija menganggap bahwa hal itu tidak perlu dikatakan kepada siapapun, berkata Ki Tumenggung Purbarana. Jika demikian, lakukanlah, ambillah keris itu jika memang ada. Kemudian Ki Tumenggung Purbarana dan Raden Puspasari aku persilahkan untuk meninggalkan tempat ini. Aku masih akan menyelesaikan tugasku di sini. Apakah di sini ada pemberontak atau semacamnya sebagaimana disebut-sebut oleh Raden Panji tadi? Bertanya Ki Tumenggung. Ya, setidak-tidaknya ketiga orang anak muda yang telah melarikan istriku itu, jawab Raden Panji. Namun kemudian, tetapi ini bukan tugas Ki Tumenggung. Tugas itu adalah tugasku di sini. Bukankah tugas Ki Tumenggung mengambil keris dan membawanya kepada Ibunda Raden Puspasari? Ya Raden, jawab Ki Tumenggung. Namun kemudian katanya, tetapi selain keris, Raden Puspasari masih mempunyai tugas yang lain. Apa? Bertanya Raden Panji. Ki Tumenggung Purbarana berpaling kepada Raden Puspasari. Katanya, sebaiknya Raden sajalah yang memberikan penjelasan. Raden Puspasari melangkah selangkah maju. Katanya, kami memang sedang mengemban tugas untuk mengambil pusaka yang pernah ditinggalkan oleh Paman Kudarespada di sini. Tetapi tugas itu masih disertai dengan tugas yang lain. Tugas inilah yang semula membuat kami agak bingung. Pada saat kami datang ke tempat ini, maka yang ada di rumah ini tinggal keris pusaka itu. Sedangkan yang lain sudah tidak ada di rumah ini. Yang lain apa maksud Raden? Bertanya Raden Panji. Raden Panji, berkata Raden Puspasari, yang terjadi di sini memang membingungkan. Aku tidak tahu, yang manakah yang sebaiknya dilakukan. Karena itu, maka bukankah sebaiknya kita duduk dan berbicara sebaik-baiknya? Mungkin kita akan dapat memecahkan persoalannya dengan baik. Tidak ada yang harus dibicarakan Raden. Raden Puspasari melakukan tugas yang dibebankan di pundak Raden. Aku menjalankan tugas yang memang sudah aku emban sejak lama. Tugas kita memang sangat berbeda, jawab Raden Panji. Tetapi ada yang berkait Raden, berkata Raden Puspasari. Bagaimana mungkin tugas kita dapat berkait? Tugas itu tidak ada hubungannya sama sekali, jawab Raden Panji dengan nada tinggi. Raden Puspasari termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia masih bertanya, jadi, dapatkah kita duduk sejenak untuk berbicara? Apa yang sebenarnya akan Raden katakan? Katakanlah, aku tidak mempunyai banyak waktu, berkata Raden Panji.
Namun Raden Puspasari berkata, Raden, bukankah hari telah jauh malam? Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki dini hari. Apakah kita tidak dapat menunda persoalan kita sampai esok pagi? Aku seorang prajurit Raden, jawab Raden Panji. Aku harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Aku datang ke rumah ini karena aku mempunyai persoalan. Karena itu, maka aku harus menyelesaikannya segera. Sementara itu aku mohon Raden pun cepat menyelesaikan tugas Raden. Aku tidak tergesa-gesa seperti Raden Panji, jawab Raden Puspasari. Aku berkeberatan, jawab Raden Panji. Baiklah jika demikian, aku memang harus mengatakannya karena persoalannya sudah terlanjur terkait. Seandainya, sekali lagi, seandainya Mas Rara tidak Raden bawa, maka persoalannya memang sama sekali tidak bersinggungan dengan tugas Raden, jawab Raden Puspasari. Apa hubungannya dengan Mas Rara? Bertanya Raden Panji. Yang ditinggalkan oleh Paman Raden Kudarespada sebenarnya bukan hanya sekedar sebilah keris pusaka. Tetapi keris itu akan menjadi pertanda kelak, bahwa di rumah ini tinggal seorang anak yang pernah dilahirkan oleh istri Paman Raden Kudarespada. Namun Bibi telah meninggal setelah melahirkan. Sementara paman yang kemudian pergi ke Demak dengan meninggalkan bayi dan pusakanya tidak sempat mengurusinya lagi karena paman juga segera meninggal, jawab Raden Puspasari. Lalu katanya, bayi itu adalah bayi perempuan yang kemudian dibesarkan oleh Kipartija Wirasentana. Dinamainya bayi perempuan itu Wiranti, namun yang kemudian dipanggil dengan Mas Rara ketika bayi yang telah menjadi gadis dewasa itu akan diambil menjadi istri Raden Panji. Sebenarnya rencana perkawinan itu sendiri sama sekali tidak berpengaruh, jika Raden Panji memang mencintainya dan Mas Rara pun mencintai Raden Panji. Bahkan kami telah memutuskan untuk menyusul Mas Rara esok pagi ke rumah Raden Panji. Namun tiba-tiba Mas Rara justru telah kembali ke rumah ini. Raden Puspasari berhenti sejenak. Lalu katanya pula, karena itu, silahkan duduk Raden. Ternyata masih ada beberapa masalah yang harus kita bicarakan. Wajah Raden Panji menjadi tegang. Dipandanginya orang yang menyebut dirinya Raden Puspasari itu. Kemudian Kitumenggung Purbarana, seorang yang memang mengenakan pakaian seorang prajurit. Tubuh dan wujudnya memang meyakinkan, bahwa ia adalah seorang prajurit yang berpangkat Tumenggung. Untuk beberapa saat Raden Panji menjadi bingung, tetapi tiba-tiba saja ia berkata lantang, siapapun kalian, akulah penguasa yang sah. Di daerah ini atas nama Sultan Pajang. Karena itu, kuasaku adalah sama dengan kuasa Sultan itu sendiri. Bukankah kami sudah menyatakan bahwa kami mengakui kuasa Raden Panji? Sejak dari Pajang kami sudah membekali diri dengan pengakuan, bahwa di daerah ini ada seorang Panji yang mendapat tugas untuk memulihkan keamanan dari gangguan para perampok yang ganas. Raden Panji ternyata telah berhasil menghancurkan perampok itu, sehingga daerah ini telah menjadi aman kembali. Jawab Raden Puspasari. Jika demikian, silakan kalian meninggalkan tempat ini. Aku berhak menentukan, apakah kalian dapat berbuat sesuatu di sini atau tidak. Jawab Raden Panji dengan wajah yang menjadi tegang. Raden Panji, berkata Raden Puspasari, aku telah mendapat perintah untuk mengambil pusaka yang ditinggalkan Pamanda Raden Kudarespada. Itu tentu tidak akan ada persoalan. Namun ibunda juga memerintahkan agar aku membawa bayi yang pernah ditinggalkan oleh Pamanda Raden Kudarespada itu, yang sekarang telah mekar menjadi seorang gadis dewasa. Nah, dalam hal inilah persoalan kita berkait. Karena gadis itu Raden tetapkan untuk menjadi istri Raden yang keenam. Ketegangan mencengkam, bukan saja wajah Raden Panji, tetapi jantungnya terasa telah berdegup semakin keras. Dengan suara lantang, Raden Panji berkata, gadis itu telah melakukan kesalahan yang sangat besar di daerah kuasaku. Ia telah berkhianat, karena itu ia harus dihukum. Kuasaku di daerah ini belum pernah dicabut. Baiklah, berkata Raden Puspasari, Mas Rara tidak akan melarikan diri. Aku akan membawanya ke Pajang beserta keris pusaka Pamanda Kudarespada. Namun persoalannya dengan Raden Panji masih belum selesai. Silakan Raden Panji mengusutnya ke Pajang agar Mas Rara diserahkan kepada Raden Panji untuk menjalani hukuman. Jangan menganggap aku kanak-kanak, jawab Raden Panji. Aku akan menangkap Mas Rara. Sudahlah Raden Panji, potong Kitumenggung Purbarana. Sebaiknya kita tidak bersitegang dengan sikap kita masing-masing. Bukankah masih ada orang-orang yang lebih berwenang memutuskan persoalan yang sedang kita hadapi? Kami akan menyerahkan Mas Rara itu kepada Ibunda Raden Puspasari. Sementara itu, Raden Panji yang merasa dikhianati atau apa, dapat menuntutnya, sehingga persoalannya akan diselesaikan di Pajang. Kitumenggung tidak dapat memperkecil kuasaku di sini. Meskipun pangkat Kitumenggung lebih tinggi dari pangkatku, tetapi aku mengemban tugas yang mewakili kuasa Sultan di Pajang. Karena itu, silakan kalian meninggalkan tempat ini tanpa mencampuri persoalan-persoalan yang terjadi di tempat ini. Di daerah kuasaku, suara Raden Panji menjadi semakin keras. Baiklah Raden, jawab Kitumenggung Purbarana, sudah beberapa kali kami katakan. Besok, jika matahari telah terbit, kami akan pergi bersama Mas Rara dan pusaka yang dibawa oleh Pamanda Kudarespada itu. Bukankah cukup jelas? Mas Rara tidak dapat dibawa. Ia melakukan kejahatan di sini, di daerah kuasaku. Ia harus diadili di sini. Apalagi ia bakal istriku yang telah berkhianat, jawab Raden Panji. Raden Panji tidak boleh berbuat demikian. Meskipun Raden Panji memiliki pertanda kuasa Sultan Pajang, jawab Raden Puspasari. Karena Sultan Pajang sendiri tidak akan berbuat sebagaimana dilakukan oleh Raden Panji. Jangan mengada-ada, kesabaran Raden Panji yang kasar itu sudah habis. Sekali lagi aku mempersilahkan kalian pergi sekarang. Tidak besok pagi, tinggalkan Mas Rara di sini. Ini perintah atas dasar kuasa yang aku terima dari Kangjeng Sultan.
Tetapi Ki Tumenggung Purbarana dan Raden Puspasari masih tetap bersikap tenang. Dengan sareh Ki Tumenggung berkata, Raden Panji, jangan perlakukan kami seperti perampok dan penyamun di daerah ini, yang telah berhasil Raden tenangkan. Kami juga prajurit Pajang, sebagaimana Raden Panji. Jika Raden Panji mendapat kuasa untuk menumpas perampok dan penyamun di daerah ini, tentu bukan berarti bahwa Raden Panji juga mendapat kuasa untuk memperlakukan kami seperti itu. Karena itu, sekali lagi aku mengulangi permintaan Raden Puspasari. Silahkan duduk, kita berbicara. Dengan demikian, kita akan mendapatkan penyelesaian yang terbaik, yang dapat kita pilih. Kuasa yang aku terima tidak terkecuali, jawab Raden Panji. Kedatangan kalian akan dapat menimbulkan persoalan di sini, yang dapat mengguncangkan ketenangan yang dengan susah payah telah aku pulihkan. Karena itu, masih atas dasar kuasa yang aku terima dari Sultan, pergilah. Baiklah, berkata Raden Puspasari kemudian, kami akan pergi. Tetapi keris pusaka dari Majapahit serta Wiranti akan aku bawa. Bawalah pusaka itu, tetapi Mas Rara tidak. Ia melakukan kejahatan di sini. Ia harus diadili di sini. Sebagaimana aku mengadili para perampok dan penyamun, geram Raden Panji. Mas Rara bukan perampok dan bukan penyamun, jawab Raden Puspasari. Ia berkhianat terhadapku, justru terhadap seorang senapati yang bertugas atas dasar kuasa tertinggi, jawab Raden Panji semakin keras. Raden, berkata Raden Puspasari kemudian, baiklah, marilah kita lihat sebentar saja, apakah sebenarnya kesalahan Mas Rara sehingga Raden menganggapnya berkhianat, atau memberontak, atau mengganggu ketenangan daerah kuasa Raden Panji. Wajah Raden Panji menjadi tegang, sementara Raden Puspasari berkata selanjutnya, dalam hal ini, meskipun aku baru mendengar sedikit dari anak-anak muda yang mendahului perjalanan Mas Rara serta kakaknya, aku tahu, bahwa yang terjadi sama sekali tidak dapat disebut sebagai satu pemberontakan atau pengkhianatan atau semacamnya. Kalian tidak tahu pasti persoalannya, geram Raden Panji. Raden, Ki Tumenggung Purbarana pun ternyata tidak lagi dapat menahan perasaannya yang bergejolak. Raden mendapat tugas di sini untuk menghancurkan para perampok dan penyamun. Itu bukan berarti memberi wewenang kepada Raden Panji justru untuk merampok. Merampok, wajah Raden Panji menjadi merah membara.